Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, berarti kalau ceria begini semangat juga ya untuk belajar. Oke, kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Ada yang sakit? Ada nggak? Nggak ada. Oh, sakit. Oke, mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit lekas sembuh supaya bisa mengikuti pelajaran seperti kita ya untuk esok harinya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta tolong Nixon boleh maju ke depan untuk memimpin berdoa. Yang lain silahkan berdiri. Silahkan Nixon. Ya, silo nggak? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nixon. Yang lain silakan duduk. Oke, ada nggak yang tidak hadir hari ini, teman-teman kalian? Ada. Siapa ya yang tidak hadir hari ini? Gwen, izin. Kemudian siapa lagi? Rizky, Alpa. Kemudian Raisya. Tumben ya Raisya, biasanya sehat-sehat. Oke, berarti 3 orang ya tidak hadir. Nah, sebelum pertemuan kita hari ini, kita telah melakukan tes awal untuk mengetahui kesiapan kalian untuk belajar materi kita hari ini. Materi kita hari ini belajar tentang relasi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, relasi itu apa sih? Yang simple aja. Apa ya? Jadwal pelajaran sama apa, Dit? Ya, boleh dibantu Anda? Oh, gunanya belajar, mengatur kegiatan sehari-hari. Ada lagi yang lain, relasi itu apa? Tadi Adit mengatakan apa tadi? Pelajaran. Kemudian Wanda, hubungannya supaya teratur ya. Terus apa lagi? Apa itu relasi? Yang kalian tahu aja. Yang simple. Silakan Christian. Daftar belajar. Daftar belanja. Oke. Yang lain, apa ya itu relasi? Ada yang tahu? Ada nggak? Misalnya nih, kalau kalian kan ada daftar absen nih, seperti tadi itu kan ibu ngabsen. Nah, pernah nggak di daftar absen itu misalnya nomor urut yang pertama? Biasanya Aurel sebenarnya di dalam absen urutan ke-25. Apakah Aurel boleh absen namanya 2 dalam satu absen itu 2 nomor? Bisa nggak? Nggak bisa. Terus, nih, kalian kan satu kelas. Satu kelas ini dikatakan apa? Selain kelompok. Ada keterkaitannya apa namanya? Hubungan. Hubungan apa? Hubungan teman satu kelas itu. Nah, hari ini kita belajar tentang relasi. Relasi itu dalam kehidupan sehari-hari ada sebenarnya tanpa kita sadari. Mungkin saja kalau di sini kata-katanya relasi, tapi kalau kalian mengenalnya sehari-hari itu kata-kata relasi itu adalah hubungan, tapi dalam bahasa ilmiahnya itu adalah relasi. Nah, sebelum kita masuk jauh belajar tentang apa itu relasi, simak dulu video ini. Video tentang apa sih manfaatnya kita belajar relasi. Gitu. Tunggu ya, agak loading dulu.
Simak ya. Apa sih manfaat dari belajar materi relasi? Yuk simak penjelasan berikut. Dengan relasi, kita bisa menghubungkan hari dalam seminggu dengan mata pelajaran yang dipelajari. Ini membantu kita mengatur waktu belajar dengan lebih baik. Selain itu, kita juga bisa menghubungkan makanan di kantin dengan harganya. Jadi, relasi ini bisa membantu kita membuat pilihan sesuai uang saku. Jadi, manfaat kita belajar tentang relasi. Jadi kalau misalnya gini, kalau jajan ke kantin, misalnya gini, kalau kita jajan ke kantin, bawa uang jajan misalnya 10.000 nih. Kalau kita nggak tahu ternyata ada hubungannya antara uang jajan dengan apa yang mau kita beli. Kalau 10.000 dapatnya apa kira-kira ke kantin? Ayo. Ayam geprek. Dapat minum nggak itu? Nggak cuman ayam geprek, tapi dapat kan 10.000. Terus biasanya kalau 10.000 bisa dapat lebih. Kalau misalnya menunya bukan ayam geprek, misalnya apa? Pop mie plus minum udah dapat ya, itu 10.000. Jadi dengan kita belajar relasi kita jadi tahu, oh ternyata kalau belajar relasi itu kita jadi memahami ada hubungannya, misalnya antara uang saku yang dikasih orang tua sama jajan yang mau kita beli. Oke, itu adalah manfaat kita belajar relasi. Kemudian tujuan kita belajar relasi hari ini itu yaitu diharapkan kalian mampu menemukan apa sih itu relasi. Kemudian yang kedua, peserta didik atau kalian mampu mencontohkan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi Wanda dan Adit mencontohkan antara jadwal pelajaran hari ini apa, besok itu apa, jadi tahu. Oh, kalau pelajaran hari besok itu adalah IPA, berarti mulai dari malam nanti boleh menyediakan buku pelajarannya untuk besok gitu. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga hari ini yaitu kalian atau peserta didik mampu menentukan relasi menggunakan, jadi kalau relasi itu bisa disajikan dalam 3 metode. 1, pasangan berurutan, kemudian diagram panah dan diagram kartesius. Jadi ada 3 gitu. Nah, itu yang menjadi tujuan kita hari ini untuk belajar tentang relasi. Kemudian kita akan masuk ke materi apa sih itu relasi. Nah, ini dia. Apa sih definisi relasi? Relasi itu adalah, misalnya nih ada himpunan A dan B. Otomatis berarti A ini punya hubungan dengan B atau relasi. Yaitu pastinya di dalam himpunan, namanya himpunan pasti ada anggotanya kan di dalamnya. Misalnya nih kayak OSIS. OSIS ada anggotanya nggak? Ada. Nah misalnya nih A ini ada himpunan anggotanya, kemudian B ini juga suatu himpunan. Jadi antara A dan B ini memiliki hubungan yang dikatakan adalah relasi. Contohnya tadi kalau kayak kalian antara jajanan di kantin sama uang jajan, itu ada hubungannya nggak? Ada. Misalnya nih, Yohana itu sukanya makan pop mie. Berarti Yohana sama pop mie itu apa relasinya? Makanan apa? Kesukaan. Misalnya nih, Wanda ikut eskul apa? Basket. Berarti itu hubungan relasinya apa? Wanda dan basket itu apa nama relasinya? Apa? Hobi. Good. Mantap Christian. Itu namanya adalah relasi hobi. Oke. Nah, ini adalah definisi relasi. Kemudian selanjutnya katanya tadi relasi itu dapat disajikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama boleh pasangan berurutan duluan ataupun diagram panah. Di sini disajikan yang pertama adalah
Nah, ini ada relasi. Relasi himpunan ini. Ini ada nama-nama siswa, kemudian ada nama mata pelajaran. Nama relasi ini apa namanya? Mata pelajaran yang disukai. Oke. Kemudian ini nih. Kedua, ada di sini ada tepung, keju, telur, coklat susu, kemudian ada pizza, omelet, cheese cake atau milkshake apa? Hubungannya? Bahan-bahan dasar pembuatan makanan. Kemudian ada lagi relasi antara Bandung, Semarang, Denpasar, Pontianak, Makassar sama yang di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Bali. Apa? Relasi apa namanya? Ibu kota provinsi. Oke, good. Nah, selanjutnya nih cara menyajikan relasi. Ada diagram panah. Nih kayak tadi diagram panah. Ini relasinya mata pelajaran favorit ya antara siswa dan mata pelajaran yang disukain. Kemudian ini bentuknya diagram panah. Namanya diagram panah. Kemudian yang kedua, ini apa? Pasangan berurutan. Jadi kalau misalnya tadi Andi sukanya matematika, di dalam diagram berurutan pasangannya seperti ini tulisannya. Yang terakhir, yang ketiga yaitu koordinat Kartesius atau diagram Kartesius. Jadi mereka terhubung antara nama siswa dan mata pelajaran yang disukai itu dihubungkan dengan garis atau garis potong-potong atau garis langsung gitu. Oke? Oke. Nah, dari sini nih, dari yang Ibu paparkan, apa sih kira-kira itu pengertian relasi tadi? Ayo. Apa relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota himpunan A dan himpunan B. Kemudian, relasi katanya tadi ada 3 cara dalam penyajiannya. Apa saja? Diagram Kartesius, pasangan berurutan, diagram panah. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kalau ini sudah jelas, Ibu akan memberikan suatu kasus, tapi dalam bentuk kelompok, dikerjakan oleh kelompok. Nah, ini sudah Ibu bagikan sesuai tempat duduknya, sesuai dengan kelompoknya. Kasus atau masalah di dalam LKPD nanti itu mirip seperti ini caranya. Sama misalnya menyelesaikannya dengan menggunakan diagram Kartesius, diagram panah, pasangan berurutan, dan Kartesius. Siap? Oke, kalau siap saya bagikan dulu ya LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Nah, karena sudah menerima LKPD masing-masing kelompok, silahkan yang duduk di depan ini menghadap ke temannya, pasangan kelompoknya. Nah, yang di belakang, silakan didikkan dan ada gabung. Boleh mundur sedikit deh mejanya, bawakan kursinya. Ya, jangan kelihatan tuh kertasnya, tutup. Nah, tutup pakai ini, pakai LKPD, tutup. Supaya nggak kelihatan. Oke, tarik lagi dikit. Oke. Boleh? Nah, ya, jangan lupa di situ di dalam LKPD ada petunjuk pengerjaan dan nama anggota kelompok. Jangan lupa diisi nama anggota kelompok dan kasih tanda di atasnya dia kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Tulis nama anggota kelompoknya. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Jia kelompok berapa? Kelompok 4. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa. Kelompok 2. Oke. Iya, langsung dikerjakan aja. Oke.
Nih, nama kelompok 1. Ya, ya. Langsung dikerjakan di belakang ya, yang ada lembar jawabannya langsung. Oke, silakan. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ya. Ya, oke. Ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Ada yang kurang dipahami? Adit? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya aja ya. Iya, Ibu. Ya. Silakan berbagi tugasnya. Namanya kelompok berbagi. Aku buat itu. Aku buat himpunan berpasangan lu enggak, Pak? Hah? Aku buat yang diagram panah. Diagram panah. Terus nanti siapa yang mau menyajikan nanti, Adit? Siapa yang mau menyajikan nanti? Adit. Saya, Bu. Oke. Berbagi. Namanya kelompok bagi-bagi tugas. Apa? Adit suka sate. Habis itu Reno suka gado-gado. Ya. Ya, rapi kalau pakai instar. Nanti bagi-bagi tugas. Dia mengerjakan yang mana? Nanti ngerjain yang ini aja. Apa itu? Yang Koordinat kartesius. Oke. Apa namanya, Dek? Kristi. Iya, Kristi. Kristi mengerjakan yang mana? Himpunan pasangan berurutan. Oh, berarti gantian ya. Kalau Brian nanti yang menyajikan. Oke, yang rapi ya. Waktu mengerjakannya 20 menit. Kalau cepat selesai, alhamdulillah lebih bagus lagi. Ya, silakan Wanda. Ini nih harus digarisin juga Kak, Bu, di bagian koordinat kartesiusnya, Bu. Iya, kan tadi ini Ibu kasih tunjuk ya. Nah, koordinat kartesius nanti dihubungkan antara misalnya orang dengan contoh ini kan mata pelajaran kayak Andi kegemarannya mata pelajaran apa? Matematika. Nanti garis penghubungnya itu antara Andi dan matematika. Kemudian seterusnya seperti itu. Ya.
Ini dibuat lingkaran gini deh, yang kayak contoh tadi, lonjong. Iya, bukan kotak dia. Ya, oke. Kayak apa? Kayak yang contoh yang Ibu berikan tadi. Nah, ini dibuatnya kayak gini deh, lonjong, bukan kotak. Ya, dibikin lonjong begini. Nah, kan diagram. Kalau ini bukan diagram namanya, tapi tabel. Nggak apa-apa. Ada titik? Ada nggak? Tunggu Ibu ambil titiknya. Ada? Ada. Oke. Nah, apa-apa. Ada kendala, Nixon? Oh, tunggu dulu. Ya, Ini yang himpunan pasangan berurutan Ibu, dia tuh berarti nama orangnya sama makanannya berarti. iya, kan tunggu. Nih, kayak gini Bu kasih contoh yang di depan yang bikin. Nah, ini pasangan berurutan. Lihat yang di depan. Himpunan A dulu, urutannya kemudian himpunan B-nya. A-nya tadi misalnya, kalian punya mana Ibu lihat? Nah, nama. Kemudian makanan kesukaan, berarti namanya dulu, baru makanan kesukaan. Ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya. Disimpan grafik kita kelihatan dari belakang, kelihatan dari belakang. Siapa nanti yang mengerjakan ini? Adel. Rafi. Dialasin. Apa? Ada kendala nggak? Enggak ada, Ibu. Aman. Iya. Oke. Ya, tunggu. Di sini jawabnya di lembaran sini atau sini, Bu? Sambung aja nggak apa-apa. Disambung di situ boleh cukup. Iya, iya. Biar jadi satu kali. Nah, di sini tuh boleh diagram kartesius. Pasangan berurutan boleh di sini di bawahnya. Nih, atau di sini. Apa-apa.
Oh, iya, sama-sama. Oke, boleh. Ada yang sudah? Satu lagi. Oke. Sepuluh menit lagi ya. Iya, Ibu. Ayah, tunggu. Silakan ya, Dek. Kalau semisalnya himpunan pasangannya ada dua kesukaan itu nulisnya langsung dua gitu, Bu. Iya, langsung kan pakai titik aja. Disambung untuk diagram panah atau Pasangan berurutan, Bu. boleh dua kali. Misalnya kan dia umpama kayak siapa ini? Umpama Adit sukanya sate sama rendang. Berarti Adit dalam kurung sate, kemudian lagi buat lagi satu Adit rendang. Gitu. Iya. Ada lagi? Enggak usah. Ada yang sudah? Sudah? Oke, sudah? Boleh difotoin nggak? Nah, difotoin, dikirim di grup biar nanti biar disajikan ke depan. Nanti dikirim di WA ya. Saya gampang presentasinya. Hmm. Bu, semisalnya kan ini kan himpunan berurutan, Bu. Jadi ini dihubungkan Adit sama makanan kesukaannya gitu, Bu. Iya. Oh, Misalnya kan kayak Adit dia misalnya dua dia suka berarti bikin dua kali. Misalnya kan dia suka pertama Adit suka sate berarti satu. Kemudian Adit suka apa lagi? Adit suka sama rendang. Bikin lagi. Kan berarti kan dia punya dua kegemaran gitu. Ada lagi? Selain kelompok 5 ada kelompok lain lagi nggak yang sudah selesai? Sudah dikirim belum? Oke. Jangan lupa 5 menit lagi ya. Oke. Nah, berarti diagram kartesiusnya ya.
Lingkaran bukan, apa ini ya? Udah. Sudah Ibu. Oke, good. Berarti kelompok 5, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bagaimana progresnya? Oke. Kalau diagram berpasangan diagram berpasangan. Ya, pasangan berurutan bisa di sebelah sini, Kamu. Boleh, nggak apa-apa. Di bawahnya ini juga cukup deh. Nih. Bikin panjang. Ya. Kelompok 3 sudah. Ya. Sudah. Oke. Tunggu ya. Berarti tinggal 2 kelompok. Kelompok 1 sama kelompok 3 yang belum. Oke. Yes. Yang maju sampai nanti. Yang maju kan nanti Anda yang bertanya kan. Yang maju kelompok 1. Nanti kalian yang bertanya. Jadi ada di sana 1 sama 5 yang maju. Oke. Sudah Dit? Kelompoknya? Oh, jangan lupa pertanyaan nomor 2 ada? Ya, yang di bawah. Sudah. Persiapan ya buat presentasi ke depan. Dah, mana Bu? Oke. Kelompok 3, kelompok 1 yang belum ya. Oke, yang nomor 2 lagi. Ini kalau jarang bertanya berarti sudah paham betul ya. Mantap. Berarti tidak susah nanti materi untuk selanjutnya setelah ini kan fungsi ya. Oke. Udah ya dikirim tadi yang kelompok 5? Sudah?
kelompok 1 sudah? Boleh minta tolong difotoin, Dek. Biar nanti gampang buat di persentase. Enggak, biasa aja, foto biasa juga boleh. Foto biasa. Silakan difoto. Biar dikirim. Sudah kelompok 3? Sudah? Sudah. Ada yang belum selesai? Kelompok 1 sudah? Sudah. Oh, difotoin. 1, 2, 3, 4, 5 berarti sudah semua ya? Dah. Kalau sudah, nah Ibu minta 2 kelompok mewakili untuk persentase ke depan. Nanti kelompok 1 untuk tipe soal LKPD yang pertama, kemudian Ibu minta kelompok 5 untuk LKPD yang kedua. Sudah kelompok 1? Sudah siap? Iya. Simpan dulu, pegang dulu ya masing-masing. Sudah? Dikirim? Nah, sementara menunggu kelompok 1, saya minta kelompok 5 untuk maju ke depan. Semua. Untuk persentase ke depan. Silakan dibawa LKPD-nya. Silakan deh di sebelah sana. Ya, supaya nggak sila nanti sakit loh matanya. Geser lagi. Ya, lagi-lagi. Supaya nggak ini. Takutnya sakit matanya. Lagi geser. Dikit lagi. Masih sila dan Nixon. Oke. Nah, karena berhubung sudah selesai semua mengerjakan, karena kebetulan juga kelompok 5 yang duluan menyelesaikan tugas kelompoknya berupa LKPD yang diberikan. Nah, Ibu minta mereka untuk presentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompoknya dari masalah yang Ibu sajikan dalam bentuk LKPD. Silakan kelompok 5, siapa yang mau menyajikan? Christian, tadi Nixon. Christian, oke. Permisi ya. Tunggu dulu. Ada yang masih lihat ya? Ini langsung paparannya, tapi dia menjelaskan dengan supaya kalian melihat apa yang dia bacakan, saya tampilkan di sini. Oke, silakan Masalah di sebuah kelas terdapat 5 sahabat yang memiliki makanan favorit masing-masing. Adit adalah penggemar sate dan rendang yang tak tertandingi. Reno jatuh cinta pada gado-gado yang segar. Cindy tak bisa menolak soto dan sate yang menggugah selera. Don Nixon adalah raja bakso dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Feuzora berjuang antara rendang yang menggoda dan gado-gado yang menggugah selera. Setiap kali mereka berkumpul di kantin sekolah, Adit, Reno, Cindy, Don Nixon, dan Feuzora selalu bersemangat membahas hidangan kesukaan mereka. Meskipun setiap orang memiliki selera yang berbeda, persahabatan mereka tak pernah tergoyahkan. Dari cerita di atas, sajikan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasang berurutannya. Jawablah pada lembaran berikutnya. Diagram panah. Adit, sate dan rendang. Reno, gado-gado. Cindy, soto. Don Nixon, bakso. Feuzora, gado-gado. Feuzora gado-gado dan rendang. Koordinat kartesius. Adit rendang. Reno gado-gado.
gado-gado, Cindy, soto, Donik, bakso, dan Feuzara gado-gado. Himpunan pasangan berurutan sesuai urutannya: Adit sate dan rendang, Reno gado-gado, Cindy soto, Donikson bakso, Feuzara gado-gado dan rendang. Tadi hasil pemaparan hasil dari diskusi kelompok 5. Nah, apakah ada tanggapan dari kelompok lain dari hasil penyajiannya tadi? Apakah ada sesuatu yang kurang atau masih kurang jelas atau seperti apa? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan Jia. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Zia Aris Alkais dari kelompok 4. Izin bertanya, apa nama hubungan atau relasi yang kalian paparkan? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, tadi Jia mewakili kelompok 4 bertanya. Katanya dari pemaparan ini yang kalian paparkan itu apa nama relasinya? Silakan. Ini- Hadap ke sana. Ya, ini tentang hidangan kesukaan mereka. Oh, jadi jawaban mereka hanya mereka lupa nulis nama dari relasi yang tersaji dari masalah itu, yaitu tadi Hidangan kesukaan. berupa hidangan kesukaan. Nah, yang lain, menurut kalian sudah pas belum diagram panahnya, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutannya gimana? Gimana? Tunggu tanggapan Wanda. Gimana menurutmu Wanda? Itu terlihat sudah bagus dan juga sudah pas. Menurut Wanda? Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Setuju dengan jawaban Wanda? Setuju. Oke. Berarti sudah memenuhi diagram panah, diagram kartesius atau koordinat kartesius, kemudian himpunan pasangan berurutan. Hanya kurang tadi nama relasinya ya yang ketinggalan, yaitu hidangan kesukaan. Oke. Ada tanggapan dari kelompok 5? Ada? Tidak ada. Nah, tadi mengerjakannya itu dari ide semua anggotanya? Iya, Bu. Oke. Kalau begitu, berikan aplaus untuk kelompok 5. Oke, kelompok 5 silakan, jangan lupa tugasnya ditaruh di meja Ibu. Yang lain silakan duduk. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, selanjutnya, karena tadi itu LKPD paket B, sekarang paket A. Saya minta kelompok 1 maju ke depan semua. Yang lain perhatikan ya, kalau ada yang kurang silakan kasih masukan ke temannya. Kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Ini Ibu tanya, ini semua kerja ya? Kerja, Bu. Oke, menyumbangkan idenya kan? Iya, Bu. Oke. Siapa yang mau menyajikan ini? Berdua gantian. Nah, berarti pegangin aja ya mic-nya. Oke. Tunggu, Ibu. Udah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Perkenalkan, nama saya Makaila Hana Ignacia. Perkenalkan, nama saya Astika Yuwana. Perkenalkan, nama saya Ciara Mason Sesabila. Di sini kami akan memulai presentasinya. Masalah, Aldi membantu ibunya mencatat pesanan beberapa pelanggan di toko kelontong milik mereka. Berikut ini adalah data pesanan hari ini. Nama pelanggan, Bu Wati, barang yang dibeli mie instan. Bu Lia, minyak goreng. Bu Tia, mie instan. Pak Ali, gula pasir. Bu Gio, mie instan. Pak Ahmad, teh. Aldi, minyak goreng. Tasya, mie instan. Menyajikan dalam bentuk diagram panah, Bu Wati mie instan, Bu Lia minyak goreng, Bu Tia mie instan, Pak Adi gula pasir, Bu Gio mie instan, Pak Ahmad teh,
Aldi minyak goreng, dan Tasya mie instan. Penyajian secara spesius. Bu Wati mie instan, Bu Lia minyak goreng, Bu Tia mie instan, Pak Aldi gula pasir, Bu Gio mie instan, Pak Ahmad teh, Aldi minyak goreng, Tasya mie instan. Penyajian dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Bu Wati mie instan, Bu Lia minyak goreng, Bu Tia mie instan, Pak Adi gula pasir, Bu Gio mie instan, Pak Ahmad teh, Aldi minyak goreng, dan Tasya mie instan. Jika Ibu ingin menambahkan stok barang toko, barang mana yang perlu ditambahkan lebih banyak, berikan alasan. Jawabannya, mie instan. Karena stok mie instan sering habis, maka stok mie instan ditambah agar tidak kehabisan stok. Ada yang ingin bertanya? Nah, tadi kelompok 1 menyajikan apa yang berdasarkan hasil diskusi kelompok mereka, yaitu ada berupa diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Kemudian ada pertanyaan kedua. Nah, berdasarkan hasil penyajian mereka, ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, Wanda. Silakan, Wanda. Perkenalkan, nama saya Wanda Valepi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa kalian hanya menambahkan stok mie instan dibandingkan stok yang lainnya? Sudah, Dit? Wanda, sudah? Sudah, Ibu. Oke, sekarang silakan duduk, Wanda. Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Kenapa kami memilih mie instan? Karena stok mie instan sering kehabisan, maka stok mie instan ditambah agar tidak kehabisan. Terima kasih. Yang lain ada mau kasih tambahan, masukan, atau pertanyaan? Atau udah jelas? Sudah? Yakin? Yakin. Tadi yang sama kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3 ada kendala atau ada perbedaan nggak sama kelompok 1? Atau sama? Ya? Sama. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan kelompok 1? Cukup. Oke. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan, tugasnya dikumpulkan di sini. Oke, silakan. Oke. Nah, cukup 2 kelompok saja ya yang mewakili, karena Ibu tanyakan tadi kelompok 1 sama seperti kelompok 3 sama seperti kelompok 1. Kelompok 4 sama dengan kelompok 5 sama. Kemudian kelompok 2. Hasil pertemuan, oke, sama. Kalau sama, sekarang boleh dikumpul tuh hasil tugasnya tadi, LKPD-nya, kumpul ulang yang belum. Nah, sementara temannya yang lain mengumpulkan, silakan siapkan kertas. Ibu mau tes hasil dari pemahaman kalian tadi, mau lihat sejauh mana. Ibu akan berikan 2 soal. Soalnya hanya 2 saja, waktu mengerjakannya 10 menit. Nah, saya zoom ya, supaya dia lebih besar. Ya. Ini, ya silakan. Mau nanya, Bu, itu satu kelompok 1 lembar atau 1 orang sendiri masing-masing? Oke. Ini soal ini per individu, jadi setiap orang mengerjakannya, silakan. Duduk secara kelompok nggak apa-apa. Ada 2 soal, waktu mengerjakannya 10 menit. Kalau sudah, biarpun sebelumnya 10 menit, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Soalnya hanya ada 2. Saya
Pertanyaannya nggak usah ditulis, langsung aja jawab. Silakan. Kalau kurang paham dengan maksud soal, tanya ya. Oke, waktunya masih panjang ya. Mengerjakannya jangan buru-buru. Kalau buru-buru, ya. Soalnya nggak kedengaran, soalnya mata saya itu kurang bisa lihat. Oh, soalnya nggak kelihatan. Boleh Jian nanti tunjukin ke temannya ya, yang ini si Brian. Dia nggak terlalu bisa melihat jarak jauh. Nanti dikasih lihat ya, soalnya yang Jia tulis. Enggak, ditulis aja karena dia nggak bisa lihat ke depan. Iya, supaya dia bisa lihat. Jangan buru-buru ya mengerjakan. Sepengetahuan aja. Iya. Menurut pengetahuanmu aja gimana? Nggak usah buru-buru. Kartesius. Diagram kartesius, koordinat kartesius sama. Itu hasil ide kan sendiri ya. Berarti tidak sama antara satu sama lain. Beda. Nggak usah buru-buru, waktu kita masih panjang. Ya, Nah, oleh saya susah ngeliat Bu, mau nanya itu nomor 2 tuh ditanyanya apa Bu? nomor 2 itu buatlah contoh relasi berdasarkan hasil pengamatan kalian di lingkungan sekitar. Boleh di lingkungan rumah, masyarakat, di sekolah. Yang berkaitan sama relasi apa. Kemudian jelaskan kenapa kamu memilih itu. Jelaskan apa alasannya. Kenapa dibilang dia sebagai relasi. Pikir baik-baik, nggak usah buru-buru mau kejar apa. Yang meskipun lambat tapi jawabannya tepat daripada buru-buru malah salah. Tadi apa aja deh? Berapa belas? Kamu kerjakan tadi. Ada berapa? Apa relasinya? Misalnya hubungan apa? Tadi kan sering Ibu ulang-ulang. Misalnya nih, contohnya ini ke sini, ini dengan ini. Apakah relasinya boleh sama? Maksudnya? Misalnya ada 2 orang nih yang pakai jadwal piket. Kayak gitu. Boleh, tapi kan kalimatnya pasti beda. Iya, Bu. Oke, bisa. Pasti antara misalnya nih, Adit sama Astika. Milihnya itu. Tapi pasti kan kalimatnya beda karena Adit sesuai dengan pendapat Adit, Astika sesuai dengan pendapat Astika. Bisa beda diagram aja bisa kan? Kayak misalnya jadwal pelajaran nih. Dia pakai diagram panah, saya pakai diagram kartesius. Boleh. Nggak apa-apa. Kan ide kalian. Terserah mau apa.
Kristi kalau nggak paham tanya ya. Kalau dia hubungan untuk relasi itu, dia boleh kayak tadi. Dia suka makanan sate sama rendang, berarti boleh kan dua? Boleh. Atau dia dari daftar makanan, umpamanya nih, dia nggak ada yang dia sukain juga boleh. Tapi nggak mungkin kan makanan ada yang nggak dia suka, pasti ada dia suka. Bingung, Tian? Masih mikir Bu, Oke, good. apa aja Bu relasinya? Iya, betul. Karena banyak kan? Bingung mau milih apa ya? Hubungan tersebut sudah diketahui sebagai relasi dikarenakan bisa dilihat sendiri jika terdapat hubungan. Itu jawaban putus asa ya. Apa? Oh, eskul. Ya, Kalau relasinya di lingkungan rumah, boleh. Kan tadi Bu bilang lingkungan itu tidak melulu misalnya di sekolah, di rumah boleh, atau di masyarakat juga boleh, bebas. Ya, Wah, itu buat contoh soal relasi dalam pengamatan sekitar kita kan? ya, maksudnya itu buat relasi misalnya yang pernah kamu lihat misalnya kayak di lingkungan kelas boleh, di lingkungan sekolah. Iya, kan relasi berarti ada keterkaitan, ada hubungan. Boleh di lingkungan rumah, masyarakat, apa yang pernah kamu lihat misalnya atau yang kamu ketahui boleh. Ya,
Gimana Rafif? Sudah? Nomor 1 sudah? Contohnya, ini kamu buat diagram apa ini? Pasangan apa? Pasangan berurutan kah? Diagram panah kah? Atau apa? Kasih tanda kalau pasangan berurutan. Tandanya gimana? Tadi yang kayak contoh aku berikan. Ya, Mama, iya, mantap. Jangan lupa nama relasinya juga ditulis. Oh iya, itu ya. Sudah dikumpul Kak Ibu. Nanti tunggu aja di situ. Nanti Bu ambilkan. Sambil nungguin temannya. Udah dicek jawabannya, Dek? Sudah? Udah. Oke. Jangan lupa ini. Mana lingkarannya? Ya. Jangan lupa kalau misalnya membuat diagram panah, lingkaran himpunannya itu harus ada. Iya. Oke. Oke. Masih lama. Berapa menit lagi? Kalau yang masih belum, fokus saja ya yang mengerjakan. Kalau ada yang sudah, boleh ditaruh di depan sini, dikumpul ke depan. Kalau yang sudah. Oke. Yang sudah, yang lain jangan buru-buru mengerjakannya. Oke. Santai aja ya, jangan tergesa-gesa yang belum. Oke. Oke. Jangan buru-buru. Masih ada 5 menit lagi. Keren Aditya. Kayaknya sudah menjiwai ya diagram kartesiusnya. Iya. Ciara ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan kasih tahu ya. Ya.
Jia sudah. Sudah. Gusti sudah. Nah, Radit. Nah, kalau sudah, nih, Genikson sudah sama Adel. Boleh kemari ke tempat duduk asalnya tadi. Ya, nggak apa-apa. Sementara nungguin teman yang masih mengerjakan soal. Ya, Tian maju sama Rafif, sejajarkan mejanya. Ya. Sudah, Ciara? Udah. Kalau bingung menjelaskannya, pakai aja bahasamu seperti apa. Hubungan apa mereka tuh? Ini apa yang kamu tulis nih? Gado-gado. Gado-gado itu apa namanya? Makanan kan? Ya, Nah, kalau dia milih itu makanan apanya? kesukaan. Nah, itu makanan kesukaan. Kurang 3 orang ya, lagi yang belum. Dan cara tuh. Apa yang kamu mau sampaikan itu aja yang bisa ditulis di situ. Udah? Oke, kumpul ke depan kalau sudah. Iya, namanya ditulis sama kelasnya. Nah, udah Ciara? Dah, ya, antar aja ke depan. Ada lagi yang belum? Udah semua? Sudah. Halo yo. Semangat dong. Nah, supaya lebih bersemangat, boleh berdiri dulu. Aurel yang pimpin ke depan ice breaking kita pagi ini. Silakan Aurel. Contohin dulu ke teman-temannya. Oke. Tepuk. Melihat, mendengar,
dan mengingat. Terakhir katanya apa? Fokus. Boleh? Oke, silakan Aurel, simak ya. Mengingat, fokus. Oke, silakan duduk Aurel. Yang lain juga silakan duduk. Atau mau tambah lagi ice breaking-nya? Boleh. Apa ya kira-kira? Oke, satu kali aja ya. Nanti kalau 2 kali ice breaking-nya terlalu energiknya, akhirnya habis di energi sekarang, belum lagi ke mata pelajaran berikutnya. Nah, tadi kan Ibu sudah memaparkan apa itu relasi, kemudian contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa namanya? Kemudian cara menyajikan relasi itu seperti apa? Sudah semua ya? Kursornya ini. Nah, kita balik lagi ya. Ada yang masih ingat nggak? Relasi itu apa sih? Ayo, apa itu relasi? Relasi adalah suatu hubungan antara himpunan A dan B. Di dalam himpunan A itu pasti ada apa? Anggota. Kemudian di dalam himpunan B juga ada anggota. Sehingga antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B ada hubungan. Entah itu misalnya tadi apa hubungannya? Contohnya makanan kesukaan, apalagi mata pelajaran yang disukai, hobi, terus apa lagi? Minuman favorit, terus apa lagi? Ekstrakurikuler, apalagi? Permainan favorit. Nah, kemudian dari awal sampai tadi kita tes, kalian melakukan tes sumatif untuk menguji seberapa jauhnya sudah kemampuan kalian mengenai memahami relasi. Sudah ya? Sudah tahu apa itu relasi? Relasi adalah suatu hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kemudian relasi itu disajikan ke dalam berapa bentuk? 3, yaitu diagram panah, pasangan berurutan, koordinat kartesius. Nah, apa yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Oke. Apa Wanda? Bisa mengetahui apa itu Apa relasi. itu relasi? Yang lain? Tunggu. Christian, ayo apa? Refleksi kita hari ini. Bisa mengetahui manfaat relasi. Manfaat relasi. Ada lagi? Ayo. Ayo Denikson apa? Menurut Denikson apa? Dapat memahami apa itu relasi? Memahami apa itu relasi. Ada lagi? Ayo. Katanya tadi kita bisa mengetahui apa itu manfaat relasi, apa itu pengertian relasi, apa itu hubungan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa lagi? Bisa mengetahui contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari ya, yang biasanya kita tuh nggak paham tuh sebenarnya relasi atau bukan. Ternyata setelah belajar relasi akhirnya tahu, oh ternyata itu dikatakan relasi atau hubungan gitu. Ada lagi yang lain? Nah, selain itu manfaat kita belajar relasi hari ini akan ada keterkaitannya dengan pelajaran kita berikut, yaitu mengenai pelajaran, dia itu sebenarnya terpisah kalimatnya, relasi dan fungsi. Jadi relasi ini adalah kayak ibaratnya bekal untuk kita belajar nanti materi mengenai materi fungsi.
Jadi relasi dulu, baru dia fungsi gitu. Nah, sampai di sini Ibu rasa semua sudah memahami apa itu relasi, kemudian mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian cara menyajikan relasi seperti apa. Ibu merasa ini sudah cukup sebagai bekal kita untuk pelajaran selanjutnya. Nah, sekarang sebelum menutup pelajaran, kita akan berdoa dulu. Ibu yang akan pimpin untuk berdoa, silakan untuk berdiri. Oke, Ibu yang pimpin ya. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Namun berdoa ini akan saya pimpin menurut kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Selesai, silakan duduk. Nah, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah Ibu sita. Terima kasih untuk ilmunya untuk saling berbagi antara Ibu dengan kalian dan Ibu. Akhirnya Ibu mendapatkan pengalaman yang baru, pembelajaran yang baru, juga memahami sesuatu hal yang baru. Terima kasih banyak untuk waktunya. Akhir kata untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Terima kasih.